Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Hari ini kami merayakan Hari Sumpah Pemuda, tonggak sejarah dalam perjuangan bangsa kami. Para pemuda mengikrarkan dan mendeklarasikan sebagai satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa. Dan itu menjadi daya dorong bagi kami untuk semakin membebaskan bangsa kami dari penjajahan. Hari ini juga kami merayakan Rasul Simon, orang Zelot, dan Judas Tadius. Dua tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa Israel dari penjajahan. Semoga kedua orang kudus ini mengilhami dan mendorong bangsa kami untuk terus memerdekakan diri, terutama dari segala dosa, kekurangan, dan keterbatasan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku yang terkasih dan berbahagia dalam Kristus, hari ini merupakan hari besar dan menjadi hari di mana bangsa kami mendapat tonggak penting dalam proses pemerdekaan. Ya. Karena para pemuda kami menyatakan bersama-sama dari berbagai macam suku, bahasa, kelompok, golongan, menyatakan diri sebagai bangsa yang satu dalam bahasa, tanah air, dan berbangsa. Karena itu kami bersyukur ya Tuhan atas segala hal tersebut, dan kita harus bersyukur, sungguh-sungguh bersyukur. Ya, ada tokoh-tokoh sejarah yang meletakkan dasar fondasi bangunan bangsa Indonesia ini. Hal yang mirip dengan gereja Katolik juga. Yesus sebagai penyelamat penebus menjadi fondasi, fondasi menjadi fondamen yang kuat, yang kokoh, karena segala kuasa dihancurkan dan induk dari kuasa dosa itu, kuasa kejahatan yaitu dosa, telah dihancurkan oleh hidup Yesus sendiri. Dia mengorbankan dirinya sendiri untuk bangsa manusia. Nah, di atas dasar itulah berdiri para rasul. Berdiri ke-12 rasul yang menjadi pengikut Kristus, di mana ke-12 rasul itu yang mewartakan siapa Yesus itu yang sesungguhnya. Dan ini merupakan sesuatu dasar kokoh bagi kita gereja Katolik, bahwa gereja kita berdasarkan para rasul, berdasarkan saksi-saksi utama akan apa yang dikatakan oleh Yesus. Sekali lagi, gereja Katolik berdasarkan para rasul, saksi-saksi utama, di mana mereka bersama Yesus selama 3 tahun lebih, mendengarkan, bergaul, hidup, tinggal bersama. Jadi pengalaman mengikuti Yesus ini menjadi sesuatu yang kekuatan bagi kita, fondamen, sehingga kita bisa mengatakan kebenaran di situ terjadi. Karena itulah maka kalau kita lihat para Yesus memilih para rasul, kedua rasul, dan Petrus sebagai pemimpin dari para rasul itu. Bukan kebetulan kalau kita perhatikan bagaimana kemudian Petrus mewartakan kabar gembira dan sampai ke pusat pemerintahan, sekali lagi kerajaan Romawi yang dikdaya, yang hebat, yang luar biasa itu ditaklukkan oleh Petrus. Dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Nah, ini mau menunjukkan kepada kita sekali lagi, fondamen kita itu sungguh-sungguh dikatakan dalam Injil dan Biblis, di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku, dan tidak ada satu kuasa manapun, kuasa neraka manapun yang dapat mengalahkan gereja kita. Nah, mungkin agak sedikit mirip juga dengan Indonesia. Jadi ketika Bung Karno meletakkan dasar-dasar dan menemukan ideologi, menemukan ajarannya tentang Pancasila yang begitu luar biasa, yang menyatukan seluruh aspek
dinamika dan latar belakang, entah budaya, entah agama, entah suku, entah apapun, yang merupakan ribuan suku, ya, ribuan bahasa, dipenuhi dengan Pancasila. Dan ini suatu fondamen, dasar ideologi bangsa yang menyatukan bangsa ini, yang menjabat raison d'être, dasar alasan kita ada sebagai orang Indonesia. Nah, dan Soekarno, ya, Soekarno meletakkan dasar itu, menjadi pemimpin itu. Maka itu ketika kemudian dia dipenjarakan, ya, dalam tanda petik ada proses pengalian kekuasaan. Sebetulnya dia bisa saja menggerakkan orang-orangnya dengan tentara, dengan orang setia kepada dia, tetapi dia mengatakan lebih baik aku mati. Ya, sekali lagi, lebih baik aku mati demi bangsa ini. Dia mengorbankan dirinya, mengorbankan harga dirinya, mengorbankan jiwanya, mengorbankan hidupnya, diperlakukan semacam tanda petik disalib, ya. Tidak dihargai sakitnya, supaya dia mati pelan-pelan, katakanlah seperti itu. Dan ini sesuatu yang harus kita lihat dalam sejarah kita. Maka sesuatu yang harus diterima, disyukuri, bahwa ada orang yang berani mengorbankan diri demi bangsa dan negara. Sikap seperti ini yang saya kira yang harus dimiliki, dan itu bagian dari imannya dia. Ya, Gereja Katolik memberi sumbangsi yang besar kepada Soekarno ketika Soekarno berada di ND, diasingkan, dibuang di sana. Soekarno belajar ilmu pengetahuan, membaca buku-buku yang luar biasa dari perpustakaan di sana. Nah, disitulah dia mendapatkan informasi, mendapatkan pengetahuan, mendapatkan ilmu dari para romo-romo di Flores. Dan itulah awal dari lahirnya Pancasila. Saudaraku terkasih, itulah dasar. Penting sekali kita harus meletakkan dasar yang kokoh dalam diri kita. Apa yang saya kira penting dan perlu kita sadari? Mari, ya, kita sadar akan dasar hidupku kokoh atau tidak. Bagaimana aku membentuk diriku, membentuk fondamen hidupku, supaya ketika ada badai, ketika ada tantangan, ketika ada godaan, ketika ada penderitaan, aku tetap tabah dan kuat. Ya. Secara spiritual kita semua sudah kuat di dalam Yesus. Hanya perlu kita semakin menemukan, mencari, menggarap, mengolah dasar kita itu, yang tidak bersandar kepada kekuatan kita sendiri, tapi bersandar kepada Kristus yang telah mati, ya, bagi kita manusia. Itulah yang harus kita pegang. Maka ketika kita mendapatkan kesulitan, mendapatkan penderitaan, mengalami salib, mengalami air mata, mengalami derita yang mungkin tidak berkesudahan, kita tetap percaya bahwa orang hebat dibentuk lewat penderitaan dan salib. Dan Soekarno bukan hanya peristiwa mengalami akhir hidupnya menderita seperti itu, seperti disalibkan, dibuat mati, tapi sebelumnya juga dia banyak sekali dibuang ke berbagai macam tempat dan daerah. Disitulah dia dibentuk oleh Kesatuan Indonesia, ke Brastagi, ke Danau Toba, ke Bengkulu, ya, kemudian ke Bangka, ya, ke Flores, ke berbagai macam tempat dia diasingkan, disingkirkan. Dan itu dia membentuk, mengerti, memahami. Begitu hebatnya Indonesia, begitu luasnya Indonesia. Sekali lagi saudaraku terkasih, mari secara sadar atau tidak sadar, mari kita membangun fondamen, ya, membangun fondamen hidup kita lewat penderitaan, lewat kesulitan, lewat beratnya hidup ini. Apapun juga bentuknya, mari kita satukan hati kita dan kita mohon rahmat supaya bangsa kita yang sekarang ini dalam situasi yang tidak mudah ini diberi kekuatan kepada pemimpin kita untuk memahami, menyelami, dan menjalankan segala sesuatu dengan sebaik mungkin.
menjadi negarawan itu jauh lebih sulit daripada menjadi penguasa. Ya, banyak orang yang mencari muka, banyak orang yang ingin berkuasa, banyak orang ingin mendapatkan kekuasaan, tetapi dia lupa mau mengorbankan orang lain supaya kekuasaan dapat sampai kepadanya. Sekali lagi semoga Santo Simon dan Judas Thaddäus menguatkan bangsa kita terus berjuang untuk terus menyatu. Dan bagi kita sendiri, mari kita buat fondamen hidup kita menjadi seperti batu karang, seperti Petrus. Batu karang ini tidak boleh ada satu kuasa manapun yang boleh menghancurkan hidup kita dalam Kristus. Semoga Tuhan memberkati Anda, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Tuhan memberkati kita semua dan memberkati bangsa Indonesia dan para pemimpin kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Begitu indahnya Indonesia. Ini satu bagian kecil Kota Batu. Ya. Indonesia dengan gunung, seluruh alam semesta, ya, pantai, laut, burung-burung yang menyanyi riang itu, ya, binatang-binatang. Begitu indahnya Indonesia. Maka kita jaga, kita pelihara, kita kembangkan dengan hidup kita. Tetapi penting juga kita mendoakannya supaya kita juga dikuatkan dan teguhkan selalu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.